Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 Psikolog Perkembangan akan membahas tentang memahami masa remaja. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri yaitu Ina Yulistina. Selanjutnya ada Hilda Asihatul Afia, ada Najwa Ramadhani Fitri, dan yang terakhir ada Haikal. Selamat menyaksikan teman-teman. Pembahasan pertama yaitu ciri-ciri masa remaja. Masa remaja adalah tahap transisi dari anak-anak menuju dewasa, ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan mental. Biasanya periode ini berlangsung antara usia 10 hingga 19 tahun dan sering disebut sebagai masa pubertas. Ya, dengan ciri-ciri masa remaja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, remaja mulai mengungkapkan kebebasan dan hak untuk menyatakan pendapat mereka. Yang kedua, remaja lebih mudah terpengaruh oleh teman-teman dibandingkan saat mereka masih kecil. Yang ketiga, remaja mengalami perubahan fisik yang signifikan. Yang terakhir itu, remaja seringkali menjadi terlalu percaya diri. Masa remaja juga ditandai dengan beberapa ciri khas, yaitu yang pertama pertumbuhan fisik, yang kedua itu perkembangan seksual, yang ketiga perkembangan kognitif, yang keempat perkembangan emosional dan emosional emosi, yang kelima itu perkembangan sosial remaja, yang keenam perkembangan identitas, yang ketujuh yaitu perkembangan keterampilan, yang kedelapan itu perkembangan minat, yang kesembilan yaitu perkembangan nilai perubahan dalam pandang mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, yang terakhir yaitu perasaan kekurangan diri. Selanjutnya itu ada perubahan fisik selama masa remaja. Selama masa remaja, individu mengalami berbagai perubahan fisik seperti peningkatan tinggi badan, fluktuasi berat badan, dan perkembangan karakteristik seksual. Perubahan fisik pada perempuan itu yang pertama ada pertumbuhannya payudara, yang kedua itu munculnya rambut di ketiak dan area genital, yang ketiga itu timbulnya jerawat, yang keempat menstruasi, dan yang terakhir itu peningkatan tinggi badan dan perubahan bentuk tubuh secara keseluruhan. Adapun perubahan pada laki-laki yaitu yang pertama pertumbuhan penis dan testis, yang kedua itu pertumbuhan warna skrotum menjadi lebih gelap, yang ketiga itu pertumbuhan rambut di ketiak, dada, punggung, dan area genital. Yang keempat yaitu suara menjadi lebih rendah dan dalam. Yang kelima yaitu munculnya mimpi basah. Yang keenam yaitu dada dan bahu menjadi lebar. Terus yang terakhir yaitu penurunan lemak tubuh total akibat perkembangan otot. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu perkembangan emosi masa remaja. Daniel Goleman menjelaskan bahwa emosi adalah kombinasi dari perasaan dan pikiran tertentu yang mencangkup keadaan biologis dan psikologis serta kecenderungan untuk bertindak. Selanjutnya ada bentuk-bentuk emosi. Daniel Goleman mengidentifikasikan beberapa kelompok emosi sebagai berikut. Yang pertama ada amarah, kedua kesedihan, tiga rasa takut, keempat kenikmatan, lima cinta, keenam terkejut, ketujuh jengkel, delapan malu. Selanjutnya ada teori-teori emosi. Yang pertama itu ada teori Jones dan Klein. Teori ini mengatakan bahwa gejala fisik termasuk perilaku merupakan hasil dari emosi yang dialami oleh individu. Dalam pandangan ini, individu merasakan emosi terlebih dahulu sebelum terjadinya perubahan fisik. Selanjutnya ada teori Cannon-Bard. Teori ini berargumen bahwa gejala fisik atau perilaku seseorang bukanlah hasil dari emosi, melainkan emosi itu sendiri yang merupakan hasil dari gejala fisik yang dialami. Selanjutnya ada teori Lindsley. Teori ini mengemukakan bahwa emosi disebabkan oleh kerja yang berlebihan dari sistem saraf, terutama otak. Selanjutnya ada ciri-ciri emosi. Ciri-ciri emosi yang pertama itu, emosi lebih bersifat subjektif dibandingkan dengan peristiwa psikologis lainnya seperti pengamatan dan pemikiran. Selanjutnya emosi itu bersifat fluktuatif, artinya tidak tetap. Selanjutnya emosi seringkali terkait dengan pengalaman melalui panca indera. Penjelasan selanjutnya, perkembangan dan perubahan sosial pada masa remaja. Perkembangan dan perubahan sosial pada masa remaja merupakan proses transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa yang melibatkan aspek sosial dan emosional. Yang pertama itu ada perkembangan sosial. Pada fase ini, remaja mulai beradaptasi dengan kehidupan sosial, termasuk dalam hal percintaan, persahabatan, dan hubungan lainnya. Selanjutnya ada perubahan sosial. Remaja mengalami perubahan dalam perilaku dan karakter saat mereka mencari jati diri. Lingkungan pergaulan remaja memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap, minat, penampilan, cara bicara, dan emosi mereka.
Selanjutnya yaitu perkembangan dan perubahan moral pada masa remaja. Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss, mengembangkan teori tentang perkembangan moral yang dikenal sebagai teori moral Piaget. Menurut teori ini, perkembangan moral berlangsung melalui tahap-tahap kognitif yang sejalan dengan tahap perkembangan kognitif secara umum. Hasanah DKK 2023. Pada masa remaja, baik laki-laki maupun perempuan telah mencapai apa yang disebut Piaget sebagai tahap pelaksanaan formal dalam kemampuan kognitif. Dalam tahap ini, remaja dapat mempertimbangkan sebagai berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mampu mempertanggungjawabkan keputusan mereka berdasarkan hipotesis atau proposisi. Mereka juga dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan memecahkannya dengan mempertimbangkan banyak faktor yang relevan. Orlov 1980. Menurut John Piaget, perkembangan moral dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu heteronomous morality, usia 5-10 tahun. Pada tahap ini, anak-anak memandang aturan sebagai otoritas yang berasal dari Tuhan, orang tua, dan guru. Aturan ini dianggap tidak dapat diubah dan harus dipatuhi dengan ketat. Yang kedua yaitu autonomous morality atau morality of cooperation, usia 10 tahun ke atas. Dalam tahap ini, moralitas berkembang melalui kesadaran bahwa individu dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang tindakan moral. Pengalaman ini menjadi dasar bagi anak dalam menilai perilaku. Selanjutnya, anak mulai berusaha menyelesaikan konflik dengan cara yang menguntungkan dan mulai menerapkan standar keadilan terhadap orang lain. Perkembangan moral di masa remaja ditandai oleh beberapa perubahan penting, di antara lain, pertama, memahami alasan dibalik aturan. Remaja mulai menyadari alasan dibalik aturan dan bagaimana aturan tersebut berkaitan dengan konsep seperti keadilan, kebaikan bersama, dan keselamatan. Yang kedua yaitu mengembangkan empati. Remaja mulai mengerti mengapa orang lain membuat pilihan yang berbeda dan dapat memahami pilihan tersebut dengan lebih baik. Berpikir secara abstrak. Remaja dapat merasakan dengan lebih mendalam bagaimana aturan berkaitan dengan konsep-konsep seperti keadilan, kebaikan bersama, dan keselamatan. Terakhir, yaitu memiliki penilaian moral yang tidak bersifat egois. Remaja mulai mempertimbangkan kesejahteraan orang lain dalam penilaian moral mereka. Selanjutnya yaitu perkembangan dan minat masa remaja. Minat belajar adalah dorongan yang kuat dari individu untuk mengubah perilakunya demi mendapatkan pengetahuan. Minat ini muncul setelah seseorang menerima informasi mengenai suatu objek, disertai perasaan positif dan fokus pada objek atau aktivitas tertentu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Setiap remaja muda memiliki minat yang beragam, dan mereka juga memiliki minat khusus yang dapat dibagi ke dalam berbagai kategori. Beberapa kategori yang paling penting diantara lain yaitu: yang pertama, minat rekreasi; yang kedua, minat sosial; yang ketiga, minat pribadi; yang keempat, minat pada pendidikan; yang kelima, minat pada pekerjaan; yang keenam, minat pada agama; dan terakhir, minat pada simbol status. Nah, selanjutnya perkembangan bahasa pada remaja. Perkembangan bahasa pada remaja ini terjadi seiring dengan meningkatnya jumlah kosakata yang dipengaruhi oleh bacaan dan topik yang lebih kompleks. Bahasa mereka juga berkembang dalam pergaulan dengan teman sebayanya. Ada 3 area utama perkembangan bahasa remaja. Ada pembelajaran sosial, kemampuan berbicara dan mendengarkan, serta keterampilan membaca dan menulis. Ciri-cirinya yaitu meliputi bertambahnya kosakata, penggunaan bahasa yang lebih tepat, serta kemampuan menggunakan gaya bahasa seperti metafora. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa remaja yang pertama ada umur anak, kedua kondisi lingkungan, ketiga kecerdasan anak, keempat status sosial ekonomi keluarga, dan yang terakhir adalah kondisi fisik. Nah, selanjutnya, peran keluarga pada masa remaja. Masa remaja ini merupakan periode transisi dari kanak-kanak ke dewasa, sehingga berlangsung antara usia 12 sampai dengan 21 tahun, yang dibagi menjadi 3 tahap. Tahap remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Remaja awal 12 sampai 15 tahun, remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, dan remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Nah, peran orang tua juga sangat penting dalam mendukung remaja, yang mana mereka perlu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mendidik anak dengan nilai-nilai serta norma hidup. Keluarga berperan dalam mengajarkan apa yang baik dan buruk, serta memberikan pola asuh yang seimbang. Adapun fungsi dari keluarga yaitu yang pertama ada afeksi, memberikan kasih sayang dan rasa aman, kedua sosial, mengajarkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, dan yang terakhir ada edukasi, tempat anak belajar tentang kedewasaan fisik dan mental. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.